Halo, kembali lagi dengan saya Deva Saptrisari lagi dengan NIM 11S21017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tantangan praktikum 8 saya, di mana saya ditugaskan untuk membuat sebuah aplikasi yang dipilih sesuai dengan keinginan saya, kemudian duplikasi tampilannya untuk menambah wawasan saya terkait penggunaan navigasi dan fragmen. Aplikasi yang diduplikasi ini tampilannya harus mampu menerapkan minimal 2 navigation dan fragmen yang telah dipelajari. Aplikasi yang akan saya buat yaitu aplikasi Play Store, di mana komponen yang diwajibkan harus ada sebagai berikut. Yang pertama, ada search bar, ada tabs, ada bottom navigation, ada recycle view, ada fragment, ada scroll view, dan lain-lain. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu navigation dan fragment. Penggunaan navigation dan fragment dalam pembuatan aplikasi Play Store ini adalah fondasi yang penting untuk memastikan pengalaman pengguna yang lancar dan terstruktur. Sebagaimana saya memahami bagaimana menggunakan komponen-komponen seperti search bar, tabs, bottom, bottom navigation, recycle view, scroll view, dan lainnya dalam konteks navigation dan fragments yang sangat penting. Nah, eh, saya akan menjelaskannya satu persatu, dimulai dari search bar. Search bar atau search view ini dalam aplikasi Play Store yang akan saya buat memungkinkan pengguna untuk menemukan aplikasi eh, di mana menemukan menemukan aplikasi yang akan di-download seperti produk, game, buku, film, dan konten digital lainnya yang dapat diakses dengan cepat dan mudah. Dalam penggunaannya, search bar ini ditempatkan di toolbar yang diimplementasikan menggunakan search view. Nah, saya perlu memastikan bahwa fitur pencarian bekerja secara efisien dan responsif dan menyediakan hasil yang relevan kepada pengguna. Kemudian yang kedua ada tab layout atau tabs, di mana tabs ini digunakan dalam aplikasi Play Store untuk mengorganisir konten ke dalam kategori yang jelas seperti yang telah saya buat ada untuk Anda, paling populer, anak-anak, premium, dan kategori. Kemudian yang lainnya di uh, bottom bottom navigation yang lainnya. Melalui penggunaan tab layout, pengguna dapat dengan mudah beralih antara kategori-kategori ini untuk menemukan konten yang sesuai dengan minat dan preferensi mereka. Jadi ini semacam uh, tab yang diimplementasikan filter di dalamnya. Kemudian ada bottom navigation. Di sini bottom navigation menyediakan navigasi utama dalam aplikasi Play Store ini yang memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengakses bagian-bagian penting seperti yang saya akan taruh nantinya adalah game, produk, diskon, dan buku. Saya memastikan bahwa bottom navigation ini memberikan akses yang mudah dan intuitif ke berbagai fitur dan konten dalam aplikasi. Kemudian, komponen yang selanjutnya adalah recycle view. Seperti yang sudah saya pelajari pada praktikum-praktikum sebelumnya, recycle view ini digunakan untuk menampilkan daftar konten seperti daftar aplikasi, daftar game, daftar buku, dan lainnya dalam aplikasi Play Store. Penggunaan recycle view memungkinkan saya untuk menampilkan jumlah konten yang besar secara efisien dengan melakukan pengoptimalan tampilan item dan pengelolaan data secara dinamis. Kemudian di sini ada komponen fragmen, di mana fragmen digunakan untuk uh, memecah antar muka atau interface pengguna menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola secara terpisah seperti tampilan beranda, detail produk, daftar kategori, dan lainnya. Kemudian penggunaan fragmen ini memungkinkan saya untuk mengelola logika dan tampilan secara terpisah dan mempermudah pengembangan, pemeliharaan, dan pengujian aplikasinya. Kemudian ada scroll view. Scroll view ini digunakan untuk menangani konten yang dapat digulir secara vertikal seperti deskripsi produk, ulasan pengguna, dan informasi tambahan dalam aplikasi Play Store. Nah, dengan menggunakan scroll view, pengembang memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah menjelajahi konten yang panjang atau berlebihan dengan menggulir halaman ke atas ataupun ke bawah. Melalui penggunaan navigation dan fragmen yang tepat dalam aplikasi Play Store yang telah saya buat ini, saya dapat menciptakan pengalaman pengguna yang terstruktur dan mudah dinavigasi, serta memastikan pengguna dapat menemukan dan menikmati konten yang mereka cari dengan lancar dan efisien. Begitu kira-kira mengenai komponen yang akan saya gunakan pada aplikasi Play Store yang telah saya buat.
saya akan menjelaskan kode program yang telah saya buat dalam pengembangan aplikasi Play Store yang telah saya pilih. Di sini yang pertama ada main activity. Dalam kode main activity ini ada beberapa komponen dan fungsi yang digunakan. Yang pertama itu ada app compact activity. Nah, di sini kelas ini adalah turunan dari kelas activity yang menyediakan dukungan untuk menggunakan fitur terbaru pada versi Android sebelumnya. Kemudian ada onCreate di sini. Ini adalah metode ketika aktivitas dibuat. Nah, di sini layout utama diinflasi menggunakan data binding, kemudian view diatur dengan memanggil setup view di sini dan setup action. Kemudian di sini ada setup view yang merupakan metode untuk mengatur tampilan seperti menetapkan item yang dipilih pada navigation view dan mengatur icon overflow pada toolbar. Selain itu, metode ini juga untuk memanggil load fragment untuk menampilkan fragmen pertama kali. Kemudian di sini ada setup action. Ini adalah metode untuk mengatur aksi-aksi yang terjadi seperti membuka drawer saat ikon navigasi pada toolbar ditekan, menutup drawer saat item navigasi dipilih, dan mengganti fragmen saat item bottom navigation dipilih. Kemudian ada juga di sini load fragment. Ini adalah metode untuk membuat fragmen sesuai dengan flag yang diberikan. Jadi fragmen yang dimuat bergantung pada nilai flag yang diberikan. Kemudian di sini ada nah, di sini kita menggunakan juga binding. Jadi kode ini menggunakan data binding yang memungkinkan memungkinkan penggunaan binding antara kode Kotlin dan layout XML dengan mudah. Dalam kode ini yaitu kita menggunakan activity main binding yang digunakan untuk mengikat view dalam layout activity main XML-nya. Jadi sesuai dengan yang telah ditugaskan sebelumnya, komponen-komponen yang saya gunakan di sini adalah toolbar yang digunakan untuk menampilkan judul dan tindakan di bagian atas layar. Kemudian ada navigation view yang digunakan untuk menampilkan menu navigasi lateral di sebelah kiri layar. Kemudian ada bottom navigation view yang digunakan untuk menampilkan menu navigasi di bagian bawah layar. Kemudian ada frame layout yang mana ini menggunakan fragment container yang digunakan sebagai wadah untuk menampilkan fragmen. Kemudian ada search view yang digunakan untuk mencari konten dalam aplikasi. Nah, selain itu, di dalam kode ini terdapat 4 fragmen yang saya gunakan. Di sini dapat kita lihat. Yang pertama itu ada fragmen discount, kemudian ada fragmen produk, ada fragmen game, dan fragmen book. Nah, semua komponen ini bekerja sama untuk menciptakan interface pengguna yang lengkap dan terintegrasi dalam aplikasi Play Store. Nah, saya akan coba jelaskan beberapa fragmen yang terdapat pada aplikasi ini. Pertama ada game fragment. Nah, pada game fragment ini terdapat beberapa komponen dan fungsi yang digunakan. Yang pertama itu, game fragment ini adalah turunan dari kelas fragment yang digunakan untuk menampilkan tampilan UI dalam aktivitas. Kemudian di sini juga digunakan data binding untuk menghubungkan tata letak XML dengan kode Kotlin yang berguna untuk mengikat tampilan dalam layout. Kemudian ada juga view pager yang digunakan menampilkan fragmen dalam kontainer yang dapat digulirkan secara horizontal. Nah, view pager ini diatur dengan menggunakan game pager adapter. Di sini dapat kita lihat ada game pager adapter. Nah, ini dia yang kita gunakan untuk mengatur si view pager-nya. Kemudian, kembali lagi, di sini ada tab layout. Di sini ada tab layout yang digunakan untuk menampilkan tab yang sesuai dengan fragmen yang ditampilkan di dalam view pager, yang mana tab layout ini diberi nama tab fragment game.
fragment game. Nah, ini dia. Fragment game. Kemudian di dalam game fragment ini juga digunakan grid view. Nah, si grid view ini digunakan untuk menampilkan item dalam bentuk grid. Karena di dalam aplikasi Play Store itu penampilan aplikasinya itu dalam bentuk grid, jadi saya juga menggunakan grid view di sini untuk menampilkan daftar game dalam kategori tertentu. Nah, di sini game fragment ini juga diatur oleh game adapter di sini yang mana game adapter ini memiliki fungsi untuk mengatur tampilan dan data di dalam grid view tadi. Nah, si game adapter ini eh kalau kita lihat di sini ada konteks yang digunakan untuk mengakses konteks dari aplikasi atau aktivitas yang menggunakan adapter. Kemudian ada di sini games, yang mana ini adalah sebuah list yang berisi objek-objek game yang akan ditampilkan dalam adapter. Kemudian ada array adapter. Nah, di sini dia ada array adapter yang digunakan sebagai dasar untuk menghubungkan data dari list ketampilan yang ditampilkan dalam list view yaitu atau grid view. Nah, di sini kita menggunakan grid view tadi. Kemudian ada get view di sini. Nah, di sini ada get view yang merupakan metode untuk mengatur tampilan setiap item dalam list view atau dalam grid view yang kita gunakan. Nah, jika convert view tidak null di sini, maka akan digunakan kembali sebagai tampilan untuk item yang akan diatur. Jika convert view-nya null, maka di-inflate layout baru dari item game card. Jadi di sini kita menginflate-nya dari item game card. Kemudian di sini juga ada layout inflater untuk mengubah XML layout menjadi view objek dalam kode. Di sini ada juga image view yang merupakan image view dan text view di sini yang merupakan komponen tampilan atau konten yang digunakan untuk menampilkan gambar dan nama dalam item game card-nya itu. Kemudian di sini ada game icon dan game name. Sini. Ini berfungsi untuk mengambil informasi icon dan nama game dari objek game pada posisi tertentu dalam list. Jadi fungsi-fungsi ini bekerja bersama-sama untuk mengatur tampilan setiap item dalam si list view-nya tadi atau dalam si grid view-nya tadi yang menampilkan daftar gamenya. Begitu kira-kira tampilan game ini dapat kita lihat di sini. Dan kita menggunakan tabs di sini, kemudian di bawahnya ada grid. Di sini ada grid layout yang dipanggil di sini dipanggil menggunakan ID grid view 1 di dalam si game grid. Nah, di sini menggunakan di dalam si game fragment.kt-nya. Jadi di sini dia dipanggil si datanya dipanggil dari sini untuk ditampilkan ke dalam fragmen ini. Di sini ada item 1 dan seterusnya yang dipanggil dari sini. Sini. Saya masukkan di sini ada 17 item yang mana terdapat filter pada tabs-nya. Saya terapkan filter pada tabs-nya di sini. Ada tabs keseluruhan, paling populer, anak-anak, premium, dan kategori. Yang mana saya pisahkan dari si index array-nya tadi. Nah, di sini dipanggil dia pada posisinya masing-masing terhadap si filternya tadi, sehingga nanti saya akan tunjukkan lebih lanjut pada demonstrasinya. Nah, begitu kira-kira penjelasan mengenai si game fragment ini.
Tadi ada 4 fragmen, yaitu game, book, dan produk, kemudian ada diskon. Nah, produk, game, dan book ini memiliki fungsi dan halaman yang mirip, sama saja, tetapi mungkin isi kontennya yang agak berbeda, tetapi bentukannya persis seperti itu, menggunakan grid view dan menggunakan tabs. Ada search-nya juga di toolbar-nya. Tetapi untuk si fragmen diskonnya agak berbeda sedikit di bagian tampilannya. Kita buka terlebih dahulu si diskon fragmen. Dulu ini ada diskon fragmen, adapter, class discount, dan XML-nya. Nah, ini dia. Oh iya, kemudian ada item discount card. Nah, di sini di dalam diskon fragmen terdapat beberapa komponen dan fungsi-fungsi yang digunakan. Seperti yang pertama ada fragmen diskon binding di sini yang digunakan untuk mengakses dan mengontrol tata letak XML yang terkait dengan diskon fragmen, sama seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Di sini juga ada data discount. Di sini dia ada data discount, yang merupakan sebuah array list yang menyimpan objek-objek diskon yang akan ditampilkan dalam daftar. Sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan juga, tetapi di sini ada on create view. Di sini ada on create view, yang mana on create view ini merupakan metode yang akan dipanggil ketika tampilan fragmen harus dibuat. Di sini tata letak XML-nya terkait dengan fragmen. Si diskon fragmennya ini di-inflate menggunakan fragmen diskon banding. Kemudian ada on view create. Di sini metode ini dipanggil setelah tampilan fragmen sudah dibuat. Di sini tindakannya seperti pengaturan recycle view yang dilakukan. Daftar diskonnya diambil dari sumber daya string dan array gambar. Kemudian recycle view ditampilkan dengan menggunakan metode show recycle list. Jadi perbedaannya dari ketiga fragmen yang saya sebutkan tadi dengan diskon ini, si diskon ini menggunakan recycle view, sementara yang lainnya itu menggunakan grid view. Nah, kemudian di sini ada get list discount. Get list discount ini digunakan untuk mendapatkan daftar objek diskon dari sumber daya string dan array gambar yang didefinisikan dalam file XML. Nah, di sini dia show recycle list yang tadi saya sebutkan. Ini digunakan untuk menampilkan recycle view yang menampilkan daftar diskon. Nah, posisi dan jenis tata letak recycle view ini disesuaikan berdasarkan orientasi layarnya. Setelah recycle view ditetapkan dengan adapter yang sesuai, di sini ada adapter diskon. Di sini, setelah sudah sesuai, kita diberikan pula sebuah callback di sini. Ada callback di sini. Ini dia. Untuk menangani klik pada item diskonnya. Nah, terakhir di sini ada show selected discount. So, selected discount ini adalah metode untuk menampilkan pesan toast ketika item diskon tertentu diklik. Nah, komponen ini bekerja sama untuk membuat fragmen yang menampilkan daftar diskon dalam recycle view dan menangani klik pada item-item tersebut. Jadi, untuk si metode tools ini terdapat pada keempat fragmen, yaitu fragmen game, produk, discount, dan juga buku tadi. Ini terdapat pada semuanya. Jadi ketika kita mengklik salah satu itemnya, dia akan muncul pesan toast bahwa telah diklik item tersebut.
Nah, dalam diskon adapter, saya jelaskan sedikit lagi. Pada item diskon adapter di sini terdapat beberapa fungsi seperti yang tadi saya sebutkan di game juga, tapi dia bedanya di sini mungkin uh, ada list diskon di sini. Ada list diskon di sini, sebuah list yang berisi objek-objek diskon yang akan ditampilkan dalam recycle view. Tadi juga ada list diskon, tapi itu ditampilkan dalam grid view, tetapi di sini menggunakan recycle view. Kemudian ada on create view holder juga, ada on bind view holder yang digunakan untuk membuat view holder dan juga memanggil recycle view. Kemudian di sini ada get item count untuk mengembalikan jumlah total item yang ada dalam daftar diskon. Kemudian di sini ada kelas yang merepresentasikan view holder di sini, list view holder ini. Jadi ini adalah inner class list view holder yang merepresentasikan view holder untuk setiap item dalam recycle view. Jadi view holder ini berisi referensi ke binding yang terkait dengan tata letak item kartu diskon. Kemudian di sini ada yang terakhir, interface on item callback, yang mana digunakan untuk menangani klik yang tadi saya sebutkan pada item kartu diskon. Jadi metode on item click ini diimplementasikan untuk memberikan callback yang tadi sudah saya jelaskan pada saat item kartu diskon diklik. Komponen ini juga bekerja sama untuk mengatur tampilan setiap item dalam recycle view yang menampilkan daftar diskon dan menangani klik pada item-item tersebut. Begitu kira-kira. Di sini juga dapat kita lihat tampilan XML-nya. Di sini ada discount card. Ada fragmen diskon di sini. Kita lihat ini dipanggil dia di sini si item diskon card-nya. Jadi item diskon card-nya dibuat di sini. Ini terus dipanggil di sini jadi berbentuk list gitu. Mungkin itu penjelasan mengenai kode programnya. Semuanya mirip, memiliki kelas, semuanya memiliki kelas, kemudian memiliki adapter, memiliki fragmen. Untuk yang ketiga yang tadi, games, produk, dan si buku memiliki pager adapter. Kemudian semuanya punya fragmen dan disatukan di dalam main activity tadi yang saya sudah jelaskan di awal. Di sini juga ada layoutnya, semua lengkap. Secara terpisah dibuat nav header-nya. Di sini ketika kita mengklik app di dalam app bar, ada dia icon user. Ketika kita mengklik dia, maka akan masuk ke dalam nav header. Di mana nav header ini terdapat detail profile dari si usernya. Kemudian di bawahnya nanti akan ada menu. Ada menu setelan akun dan bantuan dan masukan di sini. Kemudian di sini diatur dia untuk ke bottom navigation-nya di sini. Mengatur bottom navigation. Jadi dia nanti akan muncul di bagian bawah. Di bagian di seluruh halaman. Kemudian sudah di sini dia. Ini adalah tempat di mana konten seluruhnya ditampilkan seperti semua pesan-pesan toast di sini ditampilkan. Ini fragmen booknya, fragmen discount, game, produk, dan lain-lain. Kemudian di sini saya juga membuat icon untuk si aplikasinya. Di sini ada gambar Play Store yang kemudian saya labeli nama Play Store juga. Walaupun ini bukan Play Store asli. Kemudian mungkin saya akan melakukan demonstrasi aplikasi.
Sebelumnya saya akan menghubungkan handphone saya terlebih dahulu. Oke, di sini sudah tampil handphonenya. Saya akan run. Tunggu loadingnya sebentar. Mungkin loadingnya agak sedikit lebih lama. Sudah terbuka di sini. Ini dia tampilannya, play store-nya. Di sini dapat kita lihat halaman yang pertama, yaitu yang saya sebutkan tadi, fragment game. Menggunakan tema light saja. Di sini ada game. Mungkin karena dia di sini saya menggunakan Pfizer, jadi kurang terlihat. Di sini ada tulisan game. Memang tidak terlalu gelap. Ada tulisan game, tulisan aplikasi, penawaran, dan juga buku di sini. Seharusnya ada di sini. Di dalam handphone saya terlihat, tetapi karena ini di dalam laptop mungkin agak berbeda. Nah, di sini ini adalah halaman yang dibuat dari tampilan fragmen game tadi, di mana tampilan fragmen game tadi terdapat uh, grid view ini untuk si tempat item-itemnya tadi, ada game 1 dan seterusnya. Kemudian di sini ada tab di sini untuk melakukan filtering yang saya sebutkan tadi. Ada untuk Anda, paling populer, anak-anak, premium, kategori. Ini saya menggunakan filtering menggunakan indeks array list-nya tadi. Sama juga pada aplikasi di sini, paling populer, anak-anak, premium, kategori. Saya mengurutkannya menggunakan array list indeksnya. Kemudian di sini ada book, sama saja. Cuman di sini dia dalam tabnya tulisannya berbeda, terlaris, rilis baru, genre. Kemudian ada greatest terpopuler. Di sini dia. Sama saja menggunakan grid view semuanya pada ketiga fragmen. Tetapi pada tampilan diskon di sini, tampilan penawaran yang digunakan, yang diatur menggunakan fragmen diskon tadi, di sini ada recycle view, bukan grid view. Itu perbedaannya. Jadi dia di sini dia saya buat image dan label dalam satu list. Dia ada penawaran 1 dan seterusnya. Mungkin teksnya akan diganti lagi nanti. Di sini pada keseluruhan halaman kita dapat melihat ada search view di sini yang dapat diakses untuk mencari. Di sini sudah terlihat tombol, terlihat keyboardnya untuk melakukan pencarian. Dapat digunakan untuk mencari aplikasi yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan si usernya. Kemudian di sini ada icon user. Ketika kita mengkliknya, di sini muncul detail dari si akun
si usernya. Di sini ada nama, kemudian ada email, sini ada setelan akun dan bantuan masukan. Tetapi halamannya belum saya buat untuk si setelan dan akun dan juga si bantuan dan masukannya ini tadi. Dia masih masuk ke si games fragment. Kemudian di sini ketika kita mengklik salah satu item seperti game satu, di sini kita klik, dia akan muncul terus klik game one di situ. Kemudian sama juga seperti itu juga di produk, di sini di aplikasi kita klik produk 5, di mana itu adalah toast yang saya buat tadi. Sama juga di buku persis klik book 5, tergantung apa yang kita klik. Kemudian di sini juga di dalam diskon kita klik penawaran 3, seperti itu. Mungkin uh, masih seperti itu yang saya selesaikan, uh, hanya untuk menggambarkan bagaimana sebenarnya tampilan Play Store itu dan apa saja uh, komponen-komponen yang terdapat pada pembuatan aplikasi Play Store. Untuk detailnya lebih lanjut mungkin saya akan saya teruskan lagi nanti. Untuk tugas ini mungkin saya cukup sampai di sini untuk mengerjakannya, karena sudah terlihat di sini semua komponen-komponen dari pembuatan si uh, aplikasi Play Store. Begitu kira-kira. Di situ tadi saya simpulkan lagi, saya menggunakan search bar, tabs, button navigation ada, recycle view ada, fragment juga ada, scroll view ada pastinya karena saya tadi bisa menggunakan scrolling. Kemudian dan lain-lain. Di sini saya menggunakan dan lain-lainnya itu uh, ada grid view, kemudian filtering juga ada, dan seterusnya. Nah, begitu kira-kira penjelasan mengenai tantangan praktikum 8 yang telah saya selesaikan dari hasil pembelajaran saya sebelumnya. Jika ada kesalahan dalam pengembangan aplikasi ini, saya mohon maaf. Kemudian jika ada kesalahan dalam penjelasan saya pada video ini, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya.